Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Purnama Gandhi Mukwabo. Saya mahasiswa BPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Mobagu dengan mata pelajaran dasar desain grafis. Materi pokoknya yaitu KD 3.6, yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Selamat menyaksikan. Perhatian anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Reva sehat? Amar sehat? Bumi sehat? Oke, semuanya sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Meskipun kita masih dalam suasana pandemik, kemarin semuanya sudah divaksin. Alhamdulillah semuanya sudah divaksin, tapi bukan berarti kita jadi abai. Jadi meskipun kita sudah divaksin, saya selalu memperingatkan ke kita semua untuk tetap mematuhi protokol COVID karena kita masih dalam suasana pandemik sampai dengan ada informasi terbaru dari pemerintah. Sekarang kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, jadi kita wajib menerapkan prosedur pembelajarannya, jangan lepas maskernya, seperti itu. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah belajar beberapa materi, yaitu mulai dari fungsi dan unsur warna, CMYK atau CMYK, dan RGB, kemudian dilanjutkan dengan prosedur scanning gambar. Nah, kemarin sudah ada yang melakukan scanning secara mandiri di rumah. Sudah ada? Melakukan scanning? Oke, Reva? Sudah. Pakai scanner apa? Epson. Jadi, pakai format apa? PDF? JPG? Oke. Nanti yang lain, adik-adik, yang ingin mencoba secara mandiri, boleh silakan kalian membawa berkas, kemudian lihat waktu atau jam kosong, ingin mencoba secara mandiri, nanti boleh datang di studio untuk melakukan prosedur scanning. Oke? Nah, hari ini kita akan masuk pada materi baru. Materi ini cukup menarik, karena diharapkan setelah mempelajari materi ini, nanti adik-adik bisa membuat desain menggunakan aplikasi. Oke? Namun sebelumnya, kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran. Oke, Amar, ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Duduk siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita tunduk sejenak berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin, doa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan, diberikan ilmu, pemahaman, serta dibukakan pikiran. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Cek kehadiran dari adik-adik. Revalina, Amar, Hadir. Rahel, Hadir. Rahel, Jenanda, Hadir. Dio, Alif. Oke, 15 orang, alhamdulillah semuanya hadir, dan mudah-mudahan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Semangat? Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk pada materi yaitu menerapkan aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, waktu di pertemuan awal, kita sudah belajar atau mengenal karakteristik daripada dua jenis gambar. Gambar vektor dan gambar bitmap. Gambar bitmap adalah gambar yang sangat tergantung pada resolusi. Sebaliknya, gambar vektor dia adalah format gambar yang tidak tergantung dengan resolusi. Artinya, kita mau zoom, mau perbesar, beberapa kali dia tidak akan pecah, berbeda dengan gambar bitmap seperti itu. Nah, pada pembelajaran ini, nanti diharapkan adik-adik bisa membuat desain. Nah, kira-kira
desain apa saja yang dibuat dengan karakteristik gambar vektor. Ada logo, apalagi nih, logo, brosur, ID card, undangan, poster, spanduk, baliho, X-banner, dan lain-lain. Tapi secara umum, kebanyakan penggunaan aplikasi Corel ini digunakan untuk mendesain logo. Kenapa? Karena logo itu sifatnya kecil ukurannya, dan kadang atau terkadang kita harus zoom untuk perbesar. Nah, kalau gambar kecil kita buat dengan format bitmap, nanti dia akan pecah. Nah, dalam hal ini, kita akan menerapkan aplikasi pengolah gambar vektor menggunakan aplikasi Corel. Tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan aplikasi pengolah gambar vektor menggunakan Corel Draw X8 dalam mengkreasikan logo sederhana. Sir, Silakan Dendi, bagaimana? kenapa menggunakan Corel Draw X8? Ya, kenapa menggunakan aplikasi Corel Draw X8? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi untuk aplikasi pengolah gambar vektor itu sebenarnya ada banyak. Misalnya ada Adobe Illustrator, kemudian ada Inkpad, ada Corel, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa kita memutuskan menggunakan aplikasi Corel Draw X8? Yang pertama, karena aplikasi ini secara penggunaan sudah terobservasi untuk industri kreatif, misalnya tempat percetakan, itu rata-rata mereka menggunakan Corel Draw X8. Nah, takutnya ketika kita mendesain menggunakan aplikasi yang berbeda jenis, nanti bahwa di tempat percetakan tidak sama formatnya seperti itu. Sehingga ya biar lebih kompatibel kita menggunakan Corel Draw X8. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena aplikasi ini sangat bersifat user friendly. Apa artinya? User friendly artinya mudah dipahami oleh pengguna. Tampilan tools-toolsnya juga cukup jelas, cukup rapi dan enak dalam penggunaan. Tapi bukan berarti serbatasi. Bisa kita menggunakan aplikasi lain, tapi kita minimal ada satu dulu yang kita kuasai, seperti itu. Oke? Nah, nanti proyek kita akan membuat logo sederhana. Logo sederhana dengan berbagai ketentuan, nanti sebentar akan saya jelaskan. Namun sebelum kita mendesain, tentunya wajib bagi Anda, bagi adik-adik, untuk mengetahui terlebih dahulu aplikasinya. Ini ibarat bagian menggunakan sepeda motor, tapi belum bisa bawa sepeda motor. Jadi kita harus menguasai dulu area kerja, cara membuka, kemudian tools-tools, fungsi-fungsinya, dan ada beberapa efek yang akan kita gunakan dalam pembuatan logo. Jadi mohon perhatian sebentar, selama 15 menit saya akan jelaskan tampilan, area kerja, kemudian tool, menggunakan aplikasi Corel Draw X8. Oke, silakan diperhatikan di depan. Nah, ini icon atau logo daripada aplikasi Corel Draw X8. Cara untuk menjalankannya ya tinggal kita klik 2 kali atau kita klik kanan, run as administrator, nanti dia akan terbuka aplikasi Corelnya. Oke. Mulai dari bagian atas, ini namanya title bar. Title bar atau judul atau nama pekerjaan atau dokumen yang Anda buat, proyek yang Anda buat. Kemudian yang di bawahnya mulai dari file, edit, sampai dengan help, ini namanya menu bar. Properti toolbar ini adalah opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang dan ada juga objek dengan sifat kurva tertutup. Misalnya objek dengan kurva tertutup seperti ini. Kurva terbuka, modelnya seperti ini. Nah, berkaitan dengan objek kurva terbuka dan kurva tertutup ini, nah ini penggunaan daripada fill dan outline tadi. Fill atau isi hanya dapat kita terapkan pada objek yang bersifat kurva tertutup, karena dia memiliki isi atau fill. Jadi untuk mewarnai objek ini kita bisa memilih 2 opsi, outline-nya dan juga fill-nya, seperti ini. Sedangkan kalau objek dengan kurva terbuka seperti ini, kita tidak bisa memberikan warna isi. Kita hanya bisa memberikan outline atau garis luar. Nah, kita terapkan fungsi memilih. Kalau memilih mungkin di antara 1 atau 2, seperti ini. Ini namanya memilih. Kemudian menyeleksi. Menyeleksi berarti areanya kita range seperti ini, kita blok. Bisa semua atau sebagian.
Dan juga fungsi yang ketiga adalah memanipulasi. Cara apa itu memanipulasi? Memanipulasi artinya bisa dikatakan diedit, dirubah dari bentuk awal, kemudian di crop atau dipotong. Kita cukup mengambil bagian yang kita perlu, kemudian kita klik 2 kali di dalam, maka dia akan terpotong seperti itu. Selanjutnya ini ada freehand, ini digunakan untuk menggambar objek secara bebas. Layaknya kita menggunakan pulpen atau pensil untuk menggambar, maka di sini kita bisa menggunakan freehand. Dan di kelompok yang lain juga ada pen, ada Bezier, ini juga tool-tool yang digunakan untuk menggambar objek secara bebas. Selanjutnya ini ada rectangle, kemudian ada ellipse, kemudian ada polygon. Ini adalah tool yang dipergunakan untuk membuat objek geometri. Cara penggunaan seperti ini. Klik, tahan, tarik, sampai objeknya terbentuk baru dilepas. Objek lingkaran seperti ini. Poligon. Nah, khusus untuk poligon ini biasanya dia dimulai dengan 3 sisi seperti ini. Kalau ingin menambahkan sisinya, kita bisa tambahkan pada properti toolbar di atas. 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai semakin banyak sisinya, maka dia akan semakin merujuk ke lingkaran. Pengeditan, misalnya saat kita melakukan proses pengeditan, kita sudah menggunakan berbagai macam tool. Nah, untuk kembali mengedit objek tulisan ini, kita wajib pilih kembali text tool ini, supaya bisa fungsi daripada pengeditan teks ini bisa tampil pada properti toolbar. Begitupun dengan tool-tool yang lain. Kalau kita menggunakan Smart Fill Tool, kita bisa memberikan warna berdasarkan area-area tertentu dengan warna yang berbeda-beda. Ada fungsi Wheel, ada fungsi Intersect, dan ada juga fungsi Trim. Nah ini, untuk mengaktifkan kita wajib menggunakan kombinasi tombol. Dan objeknya minimal harus ada 2. Objek pertama adalah segi 4, kemudian tahan Shift, klik pada objek yang kedua lingkaran, kita trim, maka objek yang segi 4 akan mengiris yang lingkaran, seperti itu. Kita akan membuat logo sederhana menggunakan aplikasi CorelDRAW X8 dengan ketentuan. Yang pertama, menggunakan bidang geometri. Oke? Tahu kan bidang geometri apa saja? Ya? Persegi, lingkaran. Nah, itu adalah bentuk-bentuk segitiga. Itu bentuk geometri. Kemudian menggunakan teks, berarti ada informasi, ada tulisan di dalamnya. Kemudian menggunakan warna fill dan outline. Harus ada isi dan juga garis luar. Terserah menggunakan warna apa. Karena warna ini kan relatif. Ada yang suka warna pink, ada yang suka warna biru. Terserah Anda, yang penting jangan sampai perpaduan warnanya merusak tampilan. Selanjutnya menggunakan fungsi shaping. Terserah menggunakan fungsi intersect, mau gunakan fungsi combine, mau gunakan fungsi trim, terserah kalian. Seperti itu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Masih cukup jelas? Oke. Nanti kalau penggunaan tool, itu video tutorial dan buku manualnya sudah terkopikan di komputer masing-masing. Jadi tugas Anda, waktu 40 menit untuk membuat atau mengkreasikan logo sederhana. Oke, silakan diaktifkan komputer masing-masing. Oke, nah ini logo, contoh logo sederhana. Silakan adik-adik mengkreasikan logo sederhana dengan ketentuan objek geometri, menggunakan fungsi shaping, menggunakan teks, dan juga penggunaan fill. Seperti itu. Oke, waktunya 40 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau lupa, jangan bingung, nanti bisa dilihat video tutorial yang ada di komputer Anda tentang penggunaan tools, fungsi, dan cara penggunaannya. Seperti itu. Yang sudah selesai.
Oke, kalau sudah selesai sambil menunggu teman yang lain, bisa menambahkan efek-efek atau fitur-fitur lain. Silakan berkreasi. Kalau salah bisa Ctrl Z lagi. Bisa ditambahkan lagi biar lebih sempurna. Ingat, pilihan warna terserah Anda. Dengan catatan, jangan sampai perpaduan warna yang Anda gunakan dapat merusak tampilan secara keseluruhan. Outline, kemudian yang terakhir gunakan fungsi setting. Oke. Setelah selesai, seluruh gambar atau seluruh objeknya di group. Objeknya di group. Sudah? Sudah ada yang selesai? Oke. Berapa orang lagi yang belum selesai? Oh ya, oke, masih ada 3 menit lagi. Yang sudah selesai, sambil menunggu, silakan menambahkan fitur-fitur yang lain.
aplikasi hanya pembuka gambar. Kalau save berarti file mentahnya atau filenya masih bisa kita edit lagi. Nah, sekarang kita akan coba contohkan bagaimana mengekspor file ini menjadi gambar yang bisa dibuka langsung di komputer atau di smartphone Anda. Seperti ini. Cara untuk ekspor, hanya klik logo dan pilih file, kemudian pilih export atau tombol Ctrl+C. Kita gunakan saja yang ekstensi file PNG itu. Ya, saya taruh di namanya logo kotak. Taruh di desktop, kemudian kita ekspor. Ini, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat hasilnya seperti yang adik-adik lihat di depan ini. Ini logonya. Jadi kita akan menguji pekerjaan yang sudah adik-adik buat dengan cara kita bertukar tempat. Jadi yang di samping kiri bertukar dengan yang samping kanan bertukar dengan samping kiri. Oke, silakan adik-adik bertukar tempat duduk. Yang terdekat saja, silakan bertukar tempat duduk. Silakan kalian bertukar tempat duduk dan kita akan menguji hasil. Semua? Oke. Nah, kita akan menguji hasil yang sudah kalian buat. Logo yang kalian buat seperti yang saya perintahkan tadi. Proyeknya membuat logo sederhana atau mengkreasikan logo sederhana dengan ketentuan seperti yang tertera di depan. Yang pertama, menggunakan bidang geometri. Terserah menggunakan segitiga, segi empat, lingkaran, atau poligon, terserah. Yang penting ketentuannya wajib menggunakan bidang geometri. Yang kedua, menggunakan teks. Ya, berarti ada informasinya, hurufnya di dalam logo itu. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan warna, fill, dan fill dan outline. Oke. Fill warna isi, outline adalah warna luar atau saja. Kita pilih menggunakan isi atau luar. Selanjutnya, ketentuan 4 tadi wajib tertera pada desain logo Anda. Oke? Nah, sekarang saya sudah tukar tempat duduk Anda. Silakan diamati selama 3 menit, diamati pekerjaan dari teman Anda. Dilihat apakah logo yang sudah dibuat itu sudah memenuhi ketentuan yang kita sepakati tadi. Silakan diamati. Silakan diamati logo teman Anda. Apakah menggunakan fungsi shaping? Ya, yang terakhir menggunakan fungsi shaping ya. Fungsi shaping apakah menggunakan trim, combine, menggunakan intersect, atau wheel? Dilihat baik-baik. Akan fungsi shaping juga. Satu. Oke, sudah? Nah, saya minta mulai dari Dendi saja, dari belakang. Dendi, pekerjaan siapa yang diamati? Ya, pekerjaannya Tri Utari. Coba dilihat, apakah menggunakan objek geometri? Bentuknya persegi. Ya, kombinasi persegi dan lingkaran. Kemudian, oke, teksnya, informasi nama. Oke, terus menggunakan warna fill, outline-nya ada. Oke, warna fill berarti hanya isi. Kemudian fungsi shaping-nya, combine, trim, intersect, ya, trim, berarti dia mengiris ya. Oke, selanjutnya Reva. Reva, silakan dilihat pekerjaannya siapa?
Amar Fajri. Oke, silakan dilihat. Amar yang menggunakan geometri yaitu lingkaran, menggunakan warna pada outline yaitu warna hitam, Ya. menggunakan fungsi shaping yaitu trim, Ya. dan menggunakan teks pada namanya sendiri. Dan menggunakan teks. Oke. Terus Amar, pekerjaannya? Ya, pekerjaannya Revalina. Silakan dilihat. Menggunakan bidang geometri lingkaran, Bidang geometrinya lingkaran, terus menggunakan teks, menggunakan teks. Terus menggunakan warna fill dan outline, menggunakan dua-duanya ya, fill dan outline-nya ada. Terus menggunakan ya fungsi shaping-nya trim. Oke. Oke, berarti semua sudah menerapkan apa yang saya sampaikan tadi, menggunakan fungsi menggunakan bidang geometri, kemudian yang kedua menggunakan teks, yang ketiga menggunakan warna fill atau outline, yang keempat menggunakan fungsi shaping. Oke. Jadi rata-rata sudah menggunakan. Oke, sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, disimpan pekerjaannya. Rata-rata sudah bisa ini, sudah bisa menggunakan fungsi tool yang ada di aplikasi Corel. Oke, kecuali yang fungsi fitur efek itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan menguji pemahaman Anda, berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Seperti biasa kita menggunakan kuisis, kita berkompetisi. Siapa yang paling tinggi nilainya akan mendapatkan reward. Seperti itu. Oke? Siap? Oke. Nanti soal-soalnya hanya berkaitan dengan fungsi tool pada aplikasi Corel. Oke? Silakan kalian bisa menggunakan smartphone atau bisa juga menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet. Nanti linknya saya akan kirim di grup kelas. Oke, link kuisisnya silakan dilihat di grup kelas. Silakan adik-adik join. Oke, Amar sudah bergabung. Tari, Rahel, Hikmah, Milka, Dio, dan Ragil. Yang lain, Rivalina juga sudah. Yang lain silakan join. Silakan join. Oke, yang lain silakan join. Yo, oke, Rida sudah masuk. Nabila juga sudah. Oke, siap semua? Dimulai dari sekarang. Posisi tertinggi oleh Cecilia, Amar kedua, Dio, Revalina,
kemudian ragil. Oke, selesai. Kuisnya selesai. Kita lihat posisi yang pertama ditempati oleh Ragil, kemudian yang kedua Revalina, selanjutnya Bumi, Rida, Rahel, dan disusul dengan teman-teman yang lain. Nah, khusus untuk yang belum sampai di KKM, di tengahnya masih ada Nabila, Dendi, Dio, dan Tari. Nanti ini kan soal yang muncul tadi kan hanya soal tentang tool-tool yang ada di aplikasi Corel ya. Nah, ini memang sering lupa. Jadi kalau lupa, kalian bisa mengakses link video tutorial yang saya akan bagikan di grup kelas. Nanti kalian bisa pelajari kembali tentang fungsi-fungsi tool. Atau bisa juga mengcopy filenya ada di komputer yang kalian gunakan, beserta dengan buku manualnya. Jadi yang masih sering lupa dengan penggunaan tool itu, jangan lupa dilihat video tutorialnya yang sudah saya buat. Part 1 itu tool-tool, itu tool-tool Corel. Part yang kedua adalah fungsi shaping pada Corel, seperti itu. Oke. Nah, tinggal kalian akses saja, link saya akan bagikan di grup kelas. Oke. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran kita tadi? Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Oke, silakan di-close dulu komputernya. Di-close dulu pekerjaannya. Nah, seperti itu. Dari hasil pembelajaran kita, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang sudah dipahami dan yang masih kurang dipahami, silakan. Saya berikan kesempatan ke adik-adik untuk membuat kesimpulan tentang materi yang sudah pelajari. Apa saja yang sudah kalian tahu dan apa yang menurut kalian masih belum dipahami. Silakan. Siapa yang mau duluan? Amar atau Dendi atau Reva? Ya, silakan. Oke, Dendi mungkin sudah membuat catatan? Kelas saya akan menyimpulkan yang saya dapat. Yang pertama itu penggunaan kurva tertutup dan kurva terbuka. Oke, pemahaman tentang kurva terbuka dan kurva tertutup. Oke, terus? Untuk kurva tertutup, penggunaan outline menggunakan kurva terbuka. Oke, jadi kalau untuk objek kurva terbuka, menggunakan warnanya hanya outline dan kurva tertutup, outline dan fill. Oke, terus? Penggunaan pick tool yang 3 objek, Ya. memilih, menyeleksi, dan manipulasi. Oke, bagus. Penggunaan fungsi setting mulai dari combine, wheel, trim, dan intersect. Oke, sudah bisa menggunakan fungsi shaping, wheel, combine, trim, dan intersect. Bagus. Ada lagi yang lain? Coba Reva, apa yang sudah kau pahami? Revalina pahami? Bagus tadi Dendi. Terus Reva? Saya sudah bisa membuat logo. Ya, sudah bisa membuat logo sederhana menggunakan fungsi shaping, Yaitu trim, trim. wheel, intersect. Yang tadi digunakan fungsi apa? Oke, fungsi trim. Terus? Sudah bisa membedakan kurva tertutup dan terbuka. Oke, bisa membedakan kurva terbuka dan kurva tertutup. Nah, sebagai informasi, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan melanjutkan pada KD yang ke-7. Sambungan dari KD yang ke-6. Kalau KD ke-6 itu kita menggunakan tool-tool sederhana, tool-tool dasar. Kalau KD yang ke-7, kita akan menggunakan fitur efek. Nah, yang tadi di aplikasi saya sempat jelaskan, untuk yang fitur efek ini akan kita pelajari di KD yang berikutnya. Misalnya drop shadow, contour blend, dan seterusnya sampai dengan extract. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selanjutnya, kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan catatan seperti biasa. Tetap selalu menerapkan protokol COVID. Anda keluar ruangan, jangan bertumpuk di depan pintu, maskernya selalu digunakan. Maskernya selalu digunakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Revalina, silakan pimpin doa Revalina. Duduk, siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita penuh sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Amin, doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Sar. Sebelum keluar, matikan komputer. Seperti biasa, jangan sampai ada sampah-sampah di atas meja. Rapikan kembali tempat duduk yang Anda tempati, keluar dengan tertib, jangan sampai bertumpuk di depan pintu. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.